Coba lihat jam sekarang. Hampir tengah malam bukan? Dengarkan detak jantungmu. Sedikit lebih cepat dari biasanya. Rasakan telapak tanganmu. Sedikit berkeringat kan? Dan lihat layar di depanmu, entah itu laptop yang masih menampilkan halaman kosong. Atau buku pelajaran yang terbuka tapi tidak terbaca. Kamu sedang panik. Kamu sedang stres. Kamu merasa tertekan, terhimpit, seolah-olah dinding kamarmu sedang bergerak mendekat untuk meremukanmu. Dan di momen kepanikan ini, sebuah narasi mulai muncul di kepalamu. Sebuah cerita sedih di mana kamu adalah pemeran utamanya. Kamu mulai bertanya, kenapa sih dosennya ngasih tugas nggak ngotak? Kenapa bosku jahat banget ngasih deadline mepet? Kenapa dunia nggak adil sama aku? Aku capek, aku butuh istirahat. Kamu merasa menjadi korban. Kamu merasa dizalimi oleh keadaan, oleh waktu, oleh tuntutan hidup. Tragis sekali ceritamu. Aku hampir kasihan mendengarnya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita hanyut dalam rasa mengasihani diri sendiri ini, mari kita lakukan sesuatu yang jujur. Mari kita putar ulang rekaman hari ini. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi sebelum jam 11 malam ini tiba. Ingat tadi pagi, sekitar jam 8, kamu bangun dengan perasaan segar. Kamu ingat deadline besok, tapi kamu tenang. Sangat tenang. Di dalam otakmu, kamu membuat kalkulasi matematika yang meyakinkan. Tugas ini paling cuma butuh 3 jam fokus. Sekarang masih pagi. Aku punya waktu 15 jam sampai tengah malam. Gampang. Masih keburu. Kamu merasa memegang kendali penuh atas waktumu. Kamu merasa seperti raja. Lalu, kamu duduk. Berniat untuk mulai bekerja. Tapi kemudian, tanganmu bergerak otomatis mengambil HP. Dan kalimat keramat itu keluar di dalam hatimu. Cek bentar 5 menit doang. Biar nggak penasaran. 5 menit itu kebohongan pertamamu hari ini. Kamu masuk ke dalam lubang kelinci algoritma. Video kucing lucu, debat netizen yang nggak penting, gosip selebriti terbaru, dopamin instan membanjiri otakmu. Itu terasa enak kan? Itu terasa nyaman. Kamu tidak sadar bahwa 5 menit itu telah berubah menjadi 2 jam. Kamu sedang membius dirimu sendiri. Kamu sedang menelan pil penenang agar lupa pada tanggung jawab yang menunggu di sudut kamar. Siang hari tiba, perutmu lapar, dan realitas sedikit menyentilmu. Kamu belum mengerjakan apa-apa. Apakah kamu langsung panik? Belum. Kamu masuk ke fase selanjutnya. Produktivitas palsu. Kamu sadar kamu harus bekerja. Tapi otak reptilmu menolak rasa tidak nyaman itu. Jadi, kamu mencari jalan memutar. Tiba-tiba, kamu merasa mejamu terlalu berantakan untuk bekerja. Jadi kamu menghabiskan 30 menit untuk merapikannya. Tiba-tiba, kamu merasa butuh kopi yang sempurna. 20 menit lagi hilang untuk membuatnya. Tiba-tiba, kamu merasa butuh mood yang pas. Kamu menghabiskan 45 menit mencari playlist lagu Deep Focus di Spotify. Kamu sibuk. Sangat sibuk. Tapi kamu sibuk mempersiapkan pekerjaan. Bukan mengerjakan pekerjaan. Kamu sedang menipu dirimu sendiri agar merasa produktif. Padahal kamu hanya sedang berjalan di tempat. Pukul 4 sore, perut kenyang, mata berat, food coma menyerang. Negosiasi di kepalamu dimulai lagi. Tanggung nih, udah sore. Otak lagi nggak encer, mending rebahan bentar, nge-charge energi. Nanti habis maghrib aku gaspol. Alasan yang terdengar masuk akal bukan? Disinilah ironi terbesarnya. Kamu memilih kenyamanan sesaat. Kamu menyalakan Netflix, episode demi episode. Kamu bermain game, match demi match. Kamu tertawa melihat komedi di layar itu. Tapi jujurlah padaku, jauh di lubuk hatimu, ada kecemasan yang mulai merambat naik kan? Seperti air bah yang pelen-pelen naik ke lehermu. Kamu tahu, kamu sedang mengacau. Tapi semakin kamu cemas, semakin kamu tidak ingin menghadapi tugas itu. Kamu lumpuh dalam kenyamanan yang beracun. Dan selamat datang kembali di masa kini. Pukul 11 malam lewat. Waktu habis, pesta dopamin selesai. Sekarang saatnya membayar tagihan. Perhatikan apa yang terjadi pada mentalmu sekarang. Tiba-tiba, amnesia menyerangmu. Kamu lupa pada 3 jam scrolling TikTok tadi pagi. Kamu lupa pada sesi bersih-bersih meja yang tidak perlu tadi siang. Kamu lupa pada maraton Netflix sore tadi. Yang kamu ingat hanyalah rasa sakit saat ini. Dan karena rasa sakit itu butuh kambing hitam, kamu mulai menunjuk segalanya
kecuali dirimu sendiri. Kamu memasang topeng si paling korban. Kamu mengeluh di media sosial, mencari simpati dari orang lain yang sama-sama penunda sepertimu. Kalian berkumpul dalam lingkaran setan, saling memvalidasi bahwa dunia ini kejam. Lucu, ya, kamu yang menunda, kamu yang panik, kamu yang main HP 5 jam, kamu yang teriak gak punya waktu, kamu yang menumpuk tugas, kamu yang merasa dunia sedang jahat sama kamu. Berhentilah bersikap seolah kamu adalah korban dari keadaan. Kamu bukan korban. Kamu adalah pelakunya. Kamu adalah arsitek dari penderitaanmu sendiri malam ini. Stres itu bukan datang dari tugasnya. Stres itu datang dari kepanikan yang kamu ciptakan sendiri karena terlalu nyaman membuang waktu seharian tadi. Kamu yang menyalakan apinya di pagi hari. Jangan kaget dan jangan mengeluh kalau sekarang rumahmu kebakaran. Sakit mendengarnya? Bagus. Rasa sakit itu artinya kebenaran sedang masuk ke otakmu. Berita buruknya, kamu adalah penyebab masalahmu sendiri. Berita baiknya, karena kamu penyebabnya, berarti cuma kamu yang bisa memperbaikinya. Berhenti mencari kambing hitam. Berhenti mengasihani diri sendiri di depan cermin. Itu menyedihkan. Ambil tanggung jawab, jadilah dewasa. Tugas itu tidak akan selesai dengan keluhanmu. Sekarang, matikan video ini. Jauhkan HP-mu. Hadapi rasa tidak nyaman itu dan kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan sekarang.